まだついてくるの？もんだ。ご挨拶がどうだい？ご主人様のエルフ女王国最強ドラゴンじゃと？そう。Hey para Krunime Senpai, apa kabar? Kembali lagi sama gue di channel yang selalu setia nemenin kalian menjelajah dunia anime tanpa ribet. Di sini kita nggak cuma ngebahas sinopsis biasa, kita bakal nyemplung alur cerita, ngupas karakter favorit, sampai kejutan-kejutan yang bikin kalian mewek atau ngakak. Buat yang belum nonton anime yang kita bahas, jangan khawatir, kita kasih konteksnya. Buat yang udah nonton, yuk kita bernostalgia dan temukan hal-hal yang mungkin kalian lewatkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyelam ke alur cerita anime Mugen Gacha episode ke-9. Jangan lupa, kalau suka sama konten kita, dukung dengan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya diaktifin ya. Yaru! Scene diawali dengan Sasa yang mengajak dua elf petualang untuk ikut dengannya mencari keberadaan Light. Tapi Sasa agak ragu dengan kemampuan mereka meski sudah menjadi petualang terkenal. Lalu tiba-tiba Sasa terkejut mendengar suara bocil yang sama seperti milik suara Light. Dia lalu memanggilnya. Light pun tak menyangka akan bertemu dengan Sasa secepat itu. Sudah 3 tahun berlalu, tapi Light tidak pernah melupakan kejahatan Sasa pada dirinya. Meski dirinya sangat ingin sekali membuat Sasa putus asa, tapi Light tetap sabar karena dia sudah menyiapkan semua rencana yang sangat matang selama 3 tahun untuk balas dendam pada Sasa dengan sangat sempurna. Sasa tiba-tiba langsung menampar Light untuk membuka paksa topengnya itu. Sasa lalu pergi karena orang tersebut bukan Light, padahal itu hanyalah ilusi yang dibuat Light agar Sasa tidak mengenalinya. Nemumu dan Gold yang sangat marah, untung masih bisa mengontrol emosi mereka. Light sedikit menyesal dengan dirinya yang dulu tidak bisa melihat isi hati Sasa yang sangat kejam. Setelah itu, mereka bertiga berangkat ke menara tinggi. Ternyata elf yang sebelumnya dipermalukan oleh Light, mereka tetap tidak terima dan membuntuti Light masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan, Light yang tentu saja pasti menyadari keberadaan orang yang membuntutinya itu. Dia menyuruh mereka berhenti karena jika tidak, mereka akan mati nanti. Light yang semakin cepat hingga akhirnya sampai di suatu tempat perjanjian. Saat mereka menunggu kedatangan rekan-rekannya, dua elf berhasil mengikuti mereka. Meski ngos-ngosan, Light sedikit terkejut karena mereka berhasil mengikuti kecepatannya. Para elf yang memang selalu merendahkan kekuatan manusia, elf ini jadi sangat percaya diri dengan kekuatannya yang akan mengalahkan Light. Light lalu meminta tolong pada Merah. Entah apa maksudnya itu, tiba-tiba dua elf itu tentu automodar di mukbang sama ciwi bernama Merah ini. Seperti yang kalian tahu, Merah ini salah satu anak buah Light, yang mana mereka berjanji akan bertemu di tempat itu. Ternyata tidak hanya Merah, anak buah Light yang lain juga ada di sana, yaitu Ice Hit, Suzu, dan Jack. Mereka semua adalah teman-teman Merah. Mereka semua dipanggil oleh Light untuk membantunya di dalam operasi balas dendam pada Sasa. Dari keempat anak buah Light ini, ada satu yang orangnya introvert, yaitu Suzu. Tapi meski introvert guys, kalau masalah kekuatan, Suzu juga level 9999. Setelah itu, mereka pun OTW ke tempat menara raksasa dengan dipandu oleh Merah yang tahu jalan menuju menara raksasa. Terlihat Jack dan Gold asik mengobrol karena mereka sudah lama tidak bertemu. Jack ini sudah terbiasa memanggil semua orang yang lebih muda darinya dengan panggilan adik. Tapi ketika dia juga menganggap Light sebagai adik, itu membuat tatapan Merah, Suzu, Ice Hit, dan Nemumu menjadi sangat murka. Ekspresi itu mereka menandakan seakan tidak terima Jack yang juga anak buah Light menganggap tuannya sebagai adik.
Jack yang merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari mereka. Dia sadar jika mereka tidak suka dengan cara dirinya memanggil Light. Jack menjelaskan jika Light juga tak ingin mereka selalu bersikap formal padanya. Bagi Jack, itu bisa membuat Light merasa kesepian jika mereka selalu bersikap formal padanya. Dan jika mereka berempat tetap memaksa dirinya melakukan hal itu, tentu Jack tidak akan tinggal diam. Light lalu menenangkan mereka semua. Light meminta agar Jack tidak memprovokasi para ciwi-ciwi ini. Dia juga meminta agar para ciwi-ciwi ini memaklumi sikap Jack. Karena itu perintah tuannya, tentu mereka mematuhinya. ご主人様の前です。 Light pun agak tenang melihat mereka semua yang sudah sedikit lebih akur dari sebelumnya. Gold yang memang orangnya mudah berbaur tentu membuat suasana kembali tenang. Dan di sini ada sedikit keunikan dari Suzu yang introvert ini, guys. Dia berkomunikasi dengan orang lain menggunakan suara yang muncul dari senjata miliknya. Light yang bertanya pada Nemumu apakah Suzu itu benar-benar perempuan. Light penasaran dengan tulisan androgini yang ada di kartu Suzu. Dia tidak tahu maksud dari androgini itu. Di sisi lain, Ellie dan Aoyuki nampak agak kesal karena Light tidak kunjung datang. Tak lama setelah itu, Light pun sampai di menara raksasa. Bahkan dia sendiri sangat terkejut saking besarnya menara itu. Nazuna, Ellie, dan Aoyuki pun datang menyambut kedatangan tuannya itu. Mereka lalu masuk ke dalam menara lewat lorong yang sudah disediakan oleh Ellie. Bagian dalam menara itu sangat luas. Ellie ngejelasin jika semua fitur canggih dan teknologi di dalam itu masih belum diaktifkan. Menara itu sangatlah kuat, baik secara fisik maupun magis. Jadi mereka bisa tenang beristirahat di sana karena menara itu tidak bisa ditembus. Setelah itu, Ellie lalu menjelaskan rencana mereka. Rencana Light pada awalnya adalah memberikan hadiah balas dendam yang meriah pada Sasa di saat hari pernikahannya dengan Mikhail. Namun karena menurut Sasa itu sangat agak kurang wow gitu untuk balas dendam pada Sasa yang orangnya sangat kejam, Ellie pun mengembangkan rencana itu dengan memanfaatkan pasukan Ksatria Putih. Mereka akan menangkap pasukan Ksatria Putih yang merupakan militer terkuat di kerajaan Elf agar kerajaan Elf bertekuk lutut. Dan saat itulah mereka juga akan menyelidiki informasi tentang Master. Dan selama rencana berlangsung, Ellie menggunakan bayangan untuk menggantikan Light agar Light bisa santai sembari melihat rencana berjalan lancar dan menunggu acara utamanya tiba. Mendengar itu, Light sangat kagum dan memuji rencana Ellie. Di sisi lain, Sasa yang menyusuri lorong menuju ke menara raksasa. Dia melihat begitu banyak monster. Monster itu dikendalikan oleh Aoyuki untuk memancing Sasa mendekat ke menara. Dan di sana, Ellie menunjukkan peliharaannya, yaitu sesosok naga yang sangat besar. あんなのシャーティの余興として Singkat waktu, kerajaan Elf kembali mengadakan rapat di mana Sasa melaporkan semua informasi yang telah dirinya dapatkan sebelumnya. Banyak monster berkeliaran di dekat menara raksasa, tepatnya di hutan, dan juga termasuk naga yang ada di dalam menara. Mengetahui adanya naga itu membuat semua orang di sana sangat terkejut, termasuk sang ratu. Kanselir bahkan bilang jika dirinya juga menerima laporan yang sama dari petualang Pandir Hitam alias Light. Kanselir menyindir Hardy selaku ketua atau komandan pasukan Ksatria Putih. Apakah dia akan diam saja setelah mengetahui semua informasi berbahaya itu? Karena sudah tidak ada pilihan lain, Hardy pun turun tangan untuk mengalahkan naga tersebut atas nama pasukan Ksatria Putih. Terus, Sasa juga minta izin pada kanselir agar dirinya dibolehkan bergabung dengan pasukan pemburu naga. Kanselir itu akan mengizinkan Sasa, tapi ada syaratnya, yaitu Sasa harus meminjam pusaka milik ayahnya karena kekuatan Sasa sekarang sangatlah lemah hingga membuat dia menjadi beban bagi pasukan Ksatria Putih. Singkat waktu, pasukan Ksatria Putih sudah ada di dekat hutan. Mereka menyusun strategi. Mereka akan masuk dengan dipandu oleh Putri Sasa. Karena di sini juga ada Mikhail, yaitu tunangan Sasa.
Tentu saja dia tidak akan membiarkan kekasihnya itu mati begitu saja. Dari kejauhan, Light memantau pergerakan mereka dan rencana Ellie nampaknya di sini berjalan dengan semestinya. Pasukan Kesatria Putih berhasil dipancing ke sana dan juga Sasha. Light terlihat gemetar karena sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Sasha ketika sudah sampai di sana. Di sisi lain, pasukan Kesatria Putih berhasil sampai di depan menara raksasa dengan dipandu oleh Sasha. Dengan itu, Aoyuki mulai mengeluarkan beberapa monster. Hardy memerintahkan bahwa target mereka kali ini hanyalah naga. Monster lain yang tidak diketahui jumlahnya akan diurus langsung oleh petualang yang sudah dia sewa. Kekuatan silent milik Hardy membuat orang lain tak bisa mendengar mereka. Bahkan yang ada di dalamnya juga sampai membuat Sasha mendengar detak jantungnya sendiri. Itu adalah skill langka yang dimiliki oleh Hardy yang bahkan membuat orang yang ada di dalamnya menjadi stres jika tidak terbiasa. Mereka semua bergerak masuk ke dalam menara dengan Sarpat berada di barisan paling depan. Tapi tiba-tiba mereka menginjak jebakan sihir yang mana itu adalah sihir teleportasi yang membuat mereka semua menjadi terpisah. Nah, itu dia alur cerita yang kita bahas hari ini. Seru banget kan? Dari awal sampai ending bikin gregetan, haru, sampai senyum-senyum sendiri. Jangan lupa share pendapat dan teori kalian di kolom komentar ya. Kita mau banget dengar suara kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan episode breakdown anime seru lainnya. Untuk kalian yang request anime tertentu, tulis aja di komentar ya. Siapa tahu jadi video berikutnya. Sampai jumpa di video anime senpai selanjutnya. Stay awesome dan tetap semangat jalani hari ini. Yaru!